Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puja puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan kita mohon kepada Allah agar kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Riyadhus Shalihin, masuk pada hadis yang ke-23 24. Wa an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah manusia itu memiliki satu lembah dari emas, maka dia akan menginginkan kalau dia memiliki dua lembah emas. Walan yamla afahu illa turab, dan tidaklah memenuhi mulut dari manusia kecuali debu. Wa yatubullah ala man tab, dan Allah menerima taubat hamba yang mau bertaubat kepada Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu ila rajulain, Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, yaqtulu ahaduhumal akhar, yadkhulanil jannah, yang satu membunuh yang lain, kemudian dua-duanya masuk ke dalam surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Fulan ini berperang di jalan Allah,
kemudian dia mati terbunuh fi sabilillah. Kemudian yang membunuh, summa yatubullah 'alal qatil. Kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuh ini karena dia setelah itu masuk Islam dan mati dalam keadaan syahid. Dia membunuh dalam kondisi dia masih kafir. Kemudian setelah itu orang ini taubat, masuk Islam dan mati syahid. Allah terima taubatnya. Hadzanil hadisani fi bayani taubah. Dua hadis ini adalah keterangan tentang masalah taubat. Bahwasanya Allah menerima taubat dari hambanya sebesar apapun dosa yang dia perbuat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Jadi tidak menyembah Allah tapi dan menyembah yang lain, tidak. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Wala yaznun, dan tidak melakukan perbuatan zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama, dan siapa yang melakukan perbuatan itu pasti dia akan mendapati dosa. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, kelak akan dilipat gandakan siksaannya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan kelak akan kekal di dalamnya dalam kondisi terhina. Di dalam Al-Quran hanya ini bacaan hak dhamir sebelumnya sukun itu dibaca panjang. Biasanya hak dhamir sebelumnya itu sukun, harokatnya pendek haknya. Kalau sebelumnya berharokat fathah, lahu hunya 2 harokat, bihi hinya 2 harokat. Ini hak dhamir, kata ganti. Kemudian kalau sebelumnya sukun, minhu hunya pendek, fihi hinya pendek. Zalikal kitabu la raiba fihi hinya pendek. Disambung, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, fihi hudan lil muttaqin. Khusus pada ayat ini hinya dibaca 2 harokat. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa aman, dan beriman kepada Allah, wa amila amalan salihah, dan beramal perbuatan amal saleh. Kata Allah, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Jadi yang sebelum beriman kepada Allah atau dalam kondisi dia kafir, dia membunuh, kemudian dia masuk Islam, taubat, memohon ampun kepada Allah, maka Allah hapus semua dosa yang lalu. Orang bermaksiat kepada Allah, kemudian dia bertaubat, dan kita sudah sebutkan syarat-syarat taubat yang lalu, maka Allah akan terima taubatnya. Syaratnya apa? Bertaubat, beriman, beramal saleh. Maka mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang Allah ganti kejahatan mereka dengan kebaikan, keburukan mereka dengan kebaikan, dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ma'asyiral muslimin, hadis yang pertama dari Ibnu Abbas, maksudnya adalah bahwasanya manusia ini tidak akan pernah merasakan kenyang dengan harta yang dia peroleh. Orang tidak punya apa-apa, dia tidak mikir yang lain. Tapi begitu mulai punya 1 motor, dia akan berusaha punya 2 motor. Dia penghasilannya 1 bulan sekian, dia terus akan mengejar bagaimana supaya omsetnya bertambah. Terus
Ini manusia tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah berhenti. Ini tabiat manusia. Oh, kalau saya tidak mungkin. Semua ini kalau sudah punya dia akan cari yang lebih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah di antara bentuk zina setiap manusia, setiap Bani Adam itu setiap hari pasti dia berbuat zina. Dan tidak mungkin lepas, tidak mungkin selamat. Kata Nabi, zinanya mata itu melihat pandangan yang tidak dihalalkan. Mana bisa kita keluar sekarang bisa terselamatkan mata kita dari memandang wanita yang bukan mahram? Tidak mungkin. Mau ditutup mata kita berjalan? Tidak mungkin. Berjalan pasti selalu salipan dengan wanita yang tidak halal bagi kita. Tidak mungkin lepas. Kemudian lisan. Ini zinanya adalah pembicaraan dan dusta, bohong. Hawa nafsu, dia selalu menginginkan dan mengharapkan apa yang belum dia capai. Itu sudah karakter manusia dan pasti setiap orang mengalami itu. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk zina yang 3 ini bisa gugur, bisa habis dosanya dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara az-zina yang sesungguhnya adalah letaknya pada al-farj, kepada kemaluan. Itu yang menunjukkan, yang membuktikan orang itu berzina atau tidak. Kalau yang 3 tadi semua orang pasti melakukannya dan bisa dihancurkan dosa tersebut dengan memohon ampun kepada Allah, dengan banyak istighfar, dengan banyak salat-salat sunnah itu bisa terhapus. Walau kana lahu wadin wahid, kalaulah manusia ini diberi satu lembah emas, pasti dia akan mencari yang kedua dan tidak akan berhenti sampai mulutnya ini dipenuhi dengan tanah, yaitu dikubur. Sudah selesai, tidak ada mikirkan lagi dunia. Li'annaha fatathu walakin ma'adzalika, karena dunia sudah meninggalkan dia, jadi dia sudah tidak butuh lagi. Kan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kita untuk selalu bertaubat kepada Allah. Karena kebanyakan orang yang punya ketamaan dalam harta itu, yang dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga dari hal atau cara-cara yang diharamkan. Jadi dengan tamaknya orang dalam menuntut dunia, mencari dunia, yang dikhawatirkan oleh Nabi apa? Orang ini lepas kontrol, caranya bagaimanapun caranya, yang penting dia dapat. Menipu, merusak perniagaan orang lain dengan cara jangan beli di sana, sana barangnya palsu. Supaya apa? Supaya datang ke tempat dia. Ini tidak boleh. Nah, ini yang dikhawatirkan dengan dunia. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, bukan. Yang aku khawatirkan adalah dunia dibuka di hadapan kalian, dan kalian nanti akan berlomba-lomba sampai terjadi pembunuhan karena persaingan. Ini yang terjadi sekarang, ma'asyiral muslimin. Dan tidak heran lagi banyak sekarang ada anak membunuh ibunya, ada seorang ibu membunuh anaknya, ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya. Ini sekarang banyak. Karena apa? Karena dunia sudah dibuka di hadapan kita, sehingga kita pun tidak berhati-hati dalam urusan harta. Memang dunia, kata Nabi, hulwa khadirah, manis hijau. Itu dunia. Tidak ada orang mengatakan dunia itu apa dunia. Lah, dunia itu memang manis dan hijau. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala apa?
kalian ini zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Jadi dibuat indah kecintaan syahwat setiap manusia itu kemana? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, kepada perempuan, istri, wal banin, anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahab, perhiasan-perhiasan dari emas, wal fiddah dan perak, wal khayl al musawwamah dan tunggangan-tunggangan, wal an'am, hewan-hewan ternak, wal haras, pertanian. Ini semuanya membuat orang ini senang. Tidak ada yang tidak suka dengan ini semua. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan walakin dawa'u dzalika bit-taubah. Akan tetapi untuk mengobati itu semua harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menerima taubat orang yang mau bertobat. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk pada bab as-sabr. Sabar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Allah berfirman dalam ayat yang lain, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sedikit, minal khauf, rasa takut, wal ju', sedikit rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan sedikit kekurangan dari harta, wal anfus, dan dari jiwa, kematian dan seterusnya, wasamarat, dan buah-buahan. Kemudian Allah berikan kabar, wa basyirus sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kemudian ayat yang lain Allah sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala mereka tanpa hisab. Memang sabar itu berat. Karena beratnya sabar ini maka pahalanya luar biasa, tanpa hisab Allah beri. Wa qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Atau orang sering menerjemahkan, jadikanlah salat dan sabar untuk meminta pertolongan kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. As-sabru, sabar itu secara bahasa artinya al-habsu, yaitu menahan, mengekang, itu sabar. Wa syara'an, adapun secara syariat, habsun nafsi ala thalathati umur, yaitu mengekang jiwa, mengekang hawa nafsu ini atas 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam ta'atullah, taat kepada Allah, itu butuh sabar. Sabar menahan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, menahan diri, sabar menahan diri dari qada dan qadar Allah yang baik atau yang tidak baik, khususnya yang tidak baik yang menimpa dia. Itu dibutuhkan sabar. Hadhi anwa'us sabar allati dzakaraha ahlul ilm. Ini adalah definisi sabar yang ditafsirkan oleh ahlul ilmi. Yang pertama adalah ayyasbir al-insan ala ta'atillah. Hendaklah setiap orang itu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Karena taat ini berat. Taat ini berat. Salat itu berat untuk fisik. Puasa itu berat untuk fisik. Mengeluarkan harta di jalan Allah bentuk ketaatan berat. Haji itu berat. Baik hartanya, baik fisiknya, baik waktunya dan seterusnya itu berat. Dan di sini dibutuhkan kesabaran. Lianna ta'ata thaqila 'alan nafs.
tas'ub 'alal insan, memberatkan, sulit bagi manusia. Wa kadzalika rubbama takunu thaqila 'alal badan, dan mungkin juga dia berat untuk fisik. Yang mana seseorang ini lemah, capek dari perjalanan jauh masih harus sholat. Dari safar pulang dia belum sholat, harus sholat. Apalagi kalau kondisinya dia dari perjalanan jauh tidak sempat menjamak sholatnya ketika safar, dia sampai di rumahnya, dia belum sholat zuhur dan asar. Berapa dia harus sholat? 4. Kondisi capek, dia sholatnya 4. Berat. Zakat, berat juga. Maka al-muhim anna ta'at fiha syai'un minal masyaqqati 'alan nafs. Yang penting namanya ketaatan kepada Allah itu pasti di dalamnya banyak kesulitan untuk badan kita, untuk jiwa kita, maka dibutuhkan kesabaran dan perhatian penuh dalam mengerjakannya. Dan yang kedua, ma'asyiral muslimin, as-sabru an maharimillah, sabar dalam meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mana yang berat? Mana yang lebih berat? Sabar dalam ketaatan atau sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Mana yang lebih berat? Lebih berat yang sabar dalam ketaatan kepada Allah. Dan sabar dalam meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, yang mana setiap orang harus mencegah dirinya dari hawa nafsunya yang senantiasa mengajak dia untuk berbuat yang buruk, seperti dusta, bohong ini termasuk larangan. Curang itu termasuk larangan dalam berdagang, dan memakan harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara riba. Kemudian minum khamar ini juga larangan. Mencuri itu juga larangan, dan yang lain-lain. Tapi ini semuanya lebih ringan daripada sabar dalam ketaatan kepada Allah. Karena larangan-larangan itu pasti semua yang membawa madarat. Minum khamar bawa madarat, orang masih bisa meninggalkan. Perbuatan zina itu juga madarat. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang pernah melakukan zina, pasti dari anak keturunannya ada yang berbuat seperti ayahnya. Khusus zina, Nabi mengatakan itu. Jadi dampaknya berat. Maka orang akan meninggalkan. Karena dia meninggalkan apa yang diharamkan, dia mendapatkan pahala. Tapi untuk sabar dalam ketaatan, dia meninggalkan perintah, dia berdosa. Maka dia harus berbuat. Capek tidak capek, sehat tidak sehat, bahkan orang sakit pun masih tetap harus dia sholat. Walaupun dalam kondisi dia berbaring, tidak ada alasan meninggalkan sholat. Sampai meninggal pun disolati, karena pentingnya sholat. Jadi begitu masuk usia balik, sudah wajib dia sholat. Dalam kondisi safar pun dia sholat, mendapatkan keringanan dari Allah, boleh diqashar, boleh dijamak. Bahkan dalam peperangan pun juga masih tetap harus sholat. Sampai sakit pun masih harus sholat. Berbeda puasa tidak sanggup puasa, dia tidak berpuasa karena sakit, bisa diqadha di hari yang lain. Kalau dia memang sakit berat tidak bisa berpuasa, dia boleh membayar fidyah. Salat tidak bisa diganti. Salat harus salat. Orang yang puasa tapi dia bekerja, pekerjaannya itu kuli bangunan yang tidak ada liburnya.
Kalau dia puasa dia tidak bisa kerja. Kalau dia tidak kerja dia tidak bisa membawa uang untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini madarat, maka dia harus kerja dan dia tidak berpuasa, tapi dia membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Amal amru tsalits as-sabru 'ala aqdarillahil mu'allimah. Yang ketiga adalah sabar terhadap ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kalau yang sesuai dengan keinginannya, maka dia harus bersyukur kepada Allah. Karena syukur termasuk taat. Maka sabar ini masuk dalam sabar yang kedua, yaitu karena ketaatan. Kalau mendapatkan takdir yang sesuai, maka dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau takdirnya menimpa kepadanya dari keburukan yang tidak dia inginkan, dia tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita punya rencana mau perjalanan, sudah dihitung matang, matematikanya sudah pas, ini persiapan bekal semuanya sudah disiapkan. Tiba-tiba anaknya rewel ini dan seterusnya, sehingga tidak jadi safar. Tidak usah marah-marah, ini sudah keputusan Allah. Sabar, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Atau kalau kita biasanya mengucapkan dulu apa? Qadarullah. Ini ketentuan Allah. Boleh mengatakan qadarullah, boleh mengatakan qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'al. Ini sudah ketentuan Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah kerjakan. Tapi kita ini hanya menginginkan saja, sementara terlaksananya apa yang kita inginkan atau tidak tergantung dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam masalah sabar ini, al-insan inda hululil musibah lahu arba' halat. Orang itu kalau sudah terkena musibah, terkena bencana, terkena ujian, itu manusia kondisinya ada 4. Yang pertama, dia murka. Dia tidak senang. Yang kedua, dia sabar. Yang ketiga, dia ridha. Dan yang keempat, dia bersyukur. Ini ketika mendapatkan musibah. Adapun kondisi yang pertama, yang kebanyakan orang, yang menimpa kebanyakan orang ini adalah ayatasakhat. Dia ini marah. Kalau terkena bencana, kecelakaan, terpeleset, apa yang keluar dari mulutnya? Diserempet orang, dia sabar atau dia murka. Kalau murka, dia terkadang dengan hatinya dongkol, atau dengan mulutnya matamu dan seterusnya. Itu murka, tidak suka dengan musibah, tidak ridha dia dengan musibah yang ada. Apalagi kadang orang-orang suka misu, tersandung, kena paku, yang keluar ucapan-ucapan buruk. Ini golongan yang pertama. At-tasakhut bil qalbi ay yakuna fi qalbihi syai' ala rabbih. Adapun dari hati, dia ini sepertinya mencela Allah. Dalam hatinya, kok aku mesti kondisiku begini terus? Kenapa Allah? Kenapa Allah? Ini hatinya yang tidak ridha dengan keputusan Allah. Wa amma bil lisan, dengan lisan dia bisa mengucapkan hal-hal yang buruk seperti yang kita sampaikan tadi. Atau dengan al-jawarih, tidak suka, ini dia marahnya dengan anggota tubuh. Terkena musibah, bencana, kena musibah, ditinggal meninggal keluarganya, dia tidak sabar. Kemudian dia pukul-pukul pipinya, dia robek bajunya dan seterusnya. Ini dia
atau dia pukulkan, benturkan kepalanya ke tembok karena stres menghadapi apa? Sesuatu yang tidak dia inginkan. Hadza halus sukhti halal hali'in alladziina harramu minas thawab. Maka di sini ma'asyiral muslimin, musibah itu adalah dari Allah. Kalau orang yang terkena musibah ini dia bersabar, maka dia mendapat pahala karena kesabaran menghadapi musibah. Dia terkena musibah, kalau dia tidak sabar, maka dia tidak mendapatkan pahala. Saya terkena musibah. Nah, ketika terkena musibah dia sabar apa tidak? Kalau dia sabar dia dapat pahala. Kalau dia tidak sabar dia tidak dapat apa-apa. Sama-sama tidak enaknya. Tapi yang pertama mendapat pahala karena sabar. Jadi kalau sampai mereka ini tidak sabar, maka sama dengan haramu minas thawab. Mereka mengharamkan pahala untuk diri mereka sendiri. Walam yanju minal musibah, dan dia belum berhasil dalam menghadapi musibah. Tapi mereka malah mendapat musibah dan mereka berdosa karena apa tadi? Karena murka, karena tidak suka. Kemudian marah-marah. Fasara indahum musibatan, sehingga dia tertimpa dua musibah. Musibah dunia dan musibah agama karena dia murka dan marah-marah. Amal halus tsaniyah, adapun kondisi yang kedua, as-sabr 'alal musibah bi ayyahbisa nafsahu huwa yakrahul musibah. ولا يحبها ولا يحب أن وقعت لكن يصبر نفسه لا يتحدث باللسان. Nah, ini yang kedua, dia sabar. Dia terkena musibah, dan musibah ini pasti orang tidak suka dengan musibah. Tidak ada orang yang suka dengan musibah. Tidak ada orang tiba-tiba ngomong, saya kepingin tahu gimana sih rasanya jatuh dari motor. Tidak mungkin ada orang mau seperti itu. Ada? Tidak ada. Saya kepingin tahu bagaimana sih rasanya kalau anak itu begini. Tidak mungkin. Menantang musibah itu manusia tidak mungkin. Setiap orang tidak suka dengan musibah. Ada banjir, tidak ada orang mengatakan, kok saya kepingin rasanya gimana sih ngalami banjir, rumah penuh air. Tidak ada orang begitu. Karena musibah ini membuat hati orang tidak suka dengan musibah. Tinggal bagaimana? Apakah dia sabar? Kalau dia sabar, kemudian dia tidak menyakiti dirinya, dia tidak mengucapkan perbuatan yang buruk, dan di hatinya tidak ada apapun, sabir lakinnahu karih, dia sabar tapi dia tidak suka. Wal halah tsalitsah, yang ketiga adalah ar-ridha bi ayyakuna al-insan munsyarihan sadrahu bi hadhihi al-musibah wa yarda biha ridhaan tammah wa ka'annahu lam yusib biha. Yang ketiga ini, hatinya tetap, orang ini terkena musibah tapi hatinya tetap ridha. Ada orang yang terkena musibah hatinya jengkel, ada yang terkena musibah hatinya jengkel, kemudian mulutnya mengucap yang tidak baik, fisiknya juga dipukul-pukul dan seterusnya. Kemudian ada yang ketiga, dia ridha dengan musibah ini, dia terima lapang dada. Ya sudah, ini sudah ketentuan Allah, dia ridha. Dan yang ketiga, yang keempat, asyukur, yaitu dia tetap bersyukur atas musibah yang menimpa dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ma yakrah." Nabi mengatakan, dan Nabi apabila dia melihat sesuatu yang dia tidak suka atau mendapati sesuatu yang dia tidak suka, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Fayashkurullaha min ajli anna Allah yurattib lahu minas thawab ala hadhihi al-musibah aktsar mimma asabahu. Jadi kalau sudah bersabar gini, maka dia, karena dia bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan setelah dia bersyukur itu
pahala dan kebaikan yang lebih baik daripada bencana yang menimpa dirinya. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia berkata fil hasyi 'ala sabri was sana' 'ala fa'ili, yaitu perintah untuk bersabar dan pujian untuk orang yang sabar. Allah katakan, wahai orang yang beriman, bersabarlah. Allah merintahkan orang beriman supaya bersabar. Kemudian wa yushrif imanahum bi hadhihi al-awamir ats-tsalatsa bal arba'a. Allah katakan isbiru, sabarlah. Sabar atas maksiat. Sabar, bedanya sabar, isbiru wa sabiru. Isbir. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Yang pertama isbiru. Isbir ini sabar dalam menghadapi musibah. Sabiru, terus menerus sabar dalam melakukan ketaatan. Ini bedanya. As-sabr, isbir, sabiru. Sabir wa sabiru. Isbir wa sabir. Isbir itu sabar dalam menghadapi musibah, sabir itu bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Warabitu al-murabatu kasratul khair wa tatabu'ul khair. Jadi kalau rabitu itu adalah mengikat satu perbuatan ketaatan kepada Allah dengan perbuatan yang lain. Berwudu dilanjutkan dengan salat, dilanjutkan dengan baca Quran, dilanjutkan dengan doa. Ini namanya al-murabatah, rabitu. Jadi apa? Mengikutkan perbuatan baik dengan perbuatan baik yang lain, terus seperti itu. Itu perbedaannya isbiru wa sabiru wa rabitu. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, falihadza kana as-sabru 'ala at-ta'a afdal min as-sabri 'ala al-ma'siyah. Maka dari itu sabar terhadap ketaatan kepada Allah itu lebih mulia, lebih afdal daripada sabar dalam meninggalkan maksiat. Kenapa? Kalau melakukan ketaatan itu dia harus sabar terus menerus. Tapi musibah sekali saja datang. Maksiat itu hanya sesekali, tapi ketaatan terus. Maka pasti sabar dalam menghadapi ketaatan ini lebih utama. Kita berhenti dulu. Wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik ibn Sinan al-Khudri anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafida ma 'indahu فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أؤتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya orang-orang dari Ansar mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, kemudian Nabi memberikan kepada mereka. Tsumma sa'aluhu fa'atahum, kemudian mereka minta lagi kepada Nabi, kemudian Nabi memberikan kepada mereka.
hatta nafida ma indahu, sampai apa yang dimiliki oleh Nabi itu habis. Hendak punya apa-apa lagi. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, kemudian beliau ketika menginfakkan semua yang ada pada beliau mengatakan kepada mereka, ma yakun indi min khairin, tidaklah aku memiliki dari kebaikan, maka aku tidak akan sembunyikan dari kalian, pasti aku akan berikan kepada kalian. Wa man yasta'fif, dan barang siapa yang menjaga diri dari minta-minta, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa selalu kurang, Allah menjadikan dia selalu kurang. Dan barang siapa bersabar, Allah akan membuat dia sabar. Dan tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Di sini ma'asyiral muslim rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri dalam kondisi butuh. Satu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam surat Ad-Duha Allah mengatakan apa? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Di sini Allah katakan, wahai Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Tuhanmu mendapatimu Muhammad kau dalam keadaan yatim? Namanya yatim itu anak yang belum usia balik, itu ditinggal mati oleh ayahnya, bukan oleh ibunya. Ketika seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan anak yang sudah balik, anak ini tidak dikatakan yatim. Jadi katakan yatim itu ketika si ayah meninggal dan anaknya masih di usia sebelum dia balik. Nabi dilahirkan, bahkan sebelum lahir ayahnya sudah meninggal. Kemudian Allah katakan, bukankah Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan yatim? Kemudian dia Allah yang memelihara. Allah yang memelihara di sini tidak mengatakan Allah yang memeliharamu wahai Muhammad. Bukan fa'awaka, tidak. Fa'awa. Di sini satu karena menyesuaikan ayat wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, atau ayat ini menunjukkan i'jaz, mukjizat atau kelebihan yang lain. Artinya, dan dia Tuhanmu wahai Muhammad mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian memelihara. Dan demikian juga setiap anak-anak yang yatim juga di bawah peliharaan Tuhan. Jadi anak yatim ini sudah kita sulit melihara anak yatim, pasti bantuan untuk anak yatim ini banyak. Yayasan itu tidak akan mati ketika satu yayasan ini memiliki pondok tahfidz luar biasa itu nanti. Kemudian yang kedua dia memelihara anak yatim. Dua ini tidak akan kehabisan bahan makanan. Bahkan nanti dari sini sendiri kelebihan makanan dioper keluar lagi. Banyak panti asuhan menolak makanan ini banyak. Kenapa? Karena setiap orang ingin mendapatkan fadilah memberikan makan anak yatim. Berlomba-lomba ingin memberikan orang-orang penghafal. Wa wajadaka dhallan fahada, dan tidakkah Tuhanmu telah mendapatimu dalam keadaan bingung, kemudian dia Allah yang memberikan petunjuk? Atau bukankah Tuhanmu telah mendapatimu wahai Muhammad
dalam keadaan engkau tidak mengerti apa-apa. Kemudian dia Allah yang memberikan ilmu. Allah katakan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dialah Allah yang mengajarkan kepadamu Muhammad perkara-perkara yang sebelumnya engkau tidak tahu. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan bukankah Tuhanmu mendapatimu Muhammad dalam keadaan kau tidak punya apa-apa, kemudian Allah mencukupkanmu. Bukan membuatmu kaya, tapi mencukupkanmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan. Jadi antara dua gunung itu namanya apa? Lembah. Di lembah tersebut Nabi memiliki banyak ekor kambing. Berapa banyak kambing di antara dua gunung? Itu punya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sahabat yang minta semuanya diberikan oleh Nabi. Kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi sebagai seorang nabi. Bagaimana kondisi Nabi? Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah kedatangan seorang perempuan janda dan anak perempuan 2. Pada waktu itu Aisyah sedang di rumah. Perempuan ini benar-benar tidak punya apa-apa dan kelaparan. Minta kepada Sayyidah Aisyah makanan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak mendapati makanan apapun kecuali 1 buah kurma. Di rumahnya Nabi, di tempat istri yang paling dicintai oleh Nabi, hanya ada 1 makanan kurma. Diminta oleh wanita miskin ini tadi, diberikan oleh Aisyah kepada perempuan ini. Kemudian oleh ibu ini dibagi 2. Yang satu diberikan kepada anak perempuan yang ini, yang satunya lagi diberikan kepada anak perempuan yang satunya. Sementara ibu ini tadi tidak makan. Satu Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi beliau sendiri tidak ada makanan. Begitu ada orang meminta, diberikan makanan. Apa sih kategori miskin itu? Miskin itu, orang miskin itu bukan orang yang keliling minta-minta. Kemudian kalau diberi pemberian yang kecil dia tolak. Ini bukan orang miskin. Nanti kalau dia mati, orang miskin ini meninggal, ternyata warisnya itu ada banyak. Di lemarinya ada ribuan, ada emas-emasan. Ini bukan orang miskin. Orang miskin itu bukan orang yang keliling. Keliling minta cari-cari uang, kemudian uangnya digunakan di desa, di kampungnya untuk membangun rumah. Ini bukan orang miskin. Terkadang orang-orang yang minta ini kondisinya dia lebih kaya daripada yang diminta. Ya Allah, orang jualan nasi pecel atau jualan kacang godok atau makanan-makanan kecil. Ada pengamen minta. Yang jualin ibu-ibu ngasih. Dicari yang uangnya. Berapa uangnya penghasilan? Masih tetap memberi. Mana lebih kaya? Lebih kaya pengamen ini. Ibu ini tetap memberi. Ini tidak dikatakan miskin orang-orang ini. Orang-orang miskin yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu, orang ini dianggap dia kaya, sudah tidak butuh apa-apa. Padahal dia ini tidak mau minta-minta karena menjaga diri. Ini orang miskin. Ini yang harus dicari. Ini yang harus dicari. Ini orang miskin. Bukan orang miskin itu orang-orang yang keliling, bukan. Jadi ma'asyiral muslim rahimakumullah, orang miskin ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia tidak minta. Kalau di rumahnya ada hanya satu buah kurma saja,
cukup untuk dia makan, itu cukup. Dia tidak minta-minta untuk makan. Ini namanya orang miskin. Maka kewajiban bagi yang mampu mencari orang-orang yang seperti ini. Sampai ketika dia harus minta, apakah diharamkan minta? Tidak. Karena kondisinya dia ini dalam kondisi darurat. Kalau dia tidak minta untuk makan bisa mati. Maka Islam pun menghalalkan bagi orang yang kelaparan itu dalam kondisi terpaksa boleh makan bangkai atau boleh makan daging babi, tapi hanya untuk apa? Supaya dia tidak mati. Dia tersesat, tidak bisa makan, tidak ada makanan di padang pasir, tidak tahu-tahu ada bangkai. Boleh dimakan, boleh dimakan hanya untuk bertahan hidup saja. Bukan mentang-mentang, ini mumpung boleh, gimana rasanya? Kalau dulu minum khamar itu digunakan oleh kedokteran sebelum mengamputasi pasien. Pasien itu diperintahkan untuk minum arak supaya apa? Supaya teler, tidak sadar, dipotong kakinya. Kalau sekarang bios. Bios itu juga termasuk? Bios itu apa yang dipakai obat? Obat apa bios itu? Penenang. Apa itu obat apa? Termasuk narkoba. Khamr itu bukan hanya bentuknya cairan saja. Khamr itu dalam bahasa Arab, khamr itu mayu khammir. Apa saja yang membuat akal sehat ini menjadi tidak sehat. Itu namanya khamr. Boleh dalam bentuk alkohol, boleh dalam bentuk apa? Nikotin, atau dalam bentuk sabu-sabu, atau dalam bentuk yang disuntikkan di darah sampai dia fly. Ini juga termasuk apa? Khamr. Ini memabukkan, teler dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan. Dalam kondisi terpaksa digunakan oleh dokter. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada perempuan datang minta." Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang memelihara anak perempuan 2, 3, kemudian dia berikan pendidikan yang baik untuknya sampai dia menikah, maka anak perempuan ini sebagai tameng atau perisai orang tuanya dari api neraka. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma punya anak perempuan 2? Walaupun 2. Bagaimana kalau 1? Walaupun 1. Anak perempuan ini pendidikannya lebih mahal, lebih berat, amanatnya lebih berat." Maka di sini untuk menghadapi kondisi yang saat ini, apalagi kemarin sempat diberitakan ada anak SD laki-laki memperkosa kawan SD juga perempuan di lapangan sekolah. Ini membuat kita ini sangat khawatir. Ketika ditanya, ternyata karena melihat HP. Maka kekuatan kita hanya satu. Kekuatan kita orang tua ini, yang mana doanya orang tua untuk anak-anaknya ini seperti doanya Nabi untuk umatnya, makbul. Doa orang tua ini makbul. Maka kita ini mohon kepada Allah perlindungan untuk anak-anak kita. Tidak bisa. Anak-anak kita di depan kita tidak bisa ngontrol kalau mereka megang handphone. Tidak bisa. Kita putar handphone yang acaranya kajian dan seterusnya, iklannya tidak betul. Mau dihapus, dihilangkan, salah pencet, ternyata yang keluar malah yang tidak baik.
Maka hanya satu. Kita ini perlu kuatkan keimanan kita kepada Allah. Kita perbaiki ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang terpenting adalah kita mohon kepada Allah. Selalu mohon, ya Allah jaga anak keturunan kami. Terus, ya Allah perbaiki kondisi kami. Ya Allah perbaiki kondisi kami menjadi kondisi yang lebih baik. Ya Allah anak-anak kami begini, jadikan kondisi anak kami lebih baik. Ya Allah ibadah kami seperti ini, jadikan ibadah kami lebih baik. Terus, ya Allah anakku sekarang ada di luar kota, tidak ada dalam pandangan mata kami, ya Allah. Tapi kami yakin bahwasanya pemeliharaanmu ya Rabb melebihi daripada pengawasan kami terhadap anak-anak kami. Ini perlu kita masukkan dalam kita berdoa kepada Allah. Anak-anak kita sekarang masih kecil, masih dalam pengawasan kita. Ketika masuk usia SMP, sekolah-sekolah sudah mewajibkan pakai internet. Sementara terkadang orang tua ini tertinggal dalam urusan internet. Kita ini gaptek, anak-anak kita ini luar biasa. Maka yang bisa melindungi kita dan melindungi mereka ini adalah kuatnya kita berdoa kepada Allah. Tidak ada yang lain. Pengawasan kita ini lemah. Karena kita mengawasi, kita pun juga tertidur. Kita melarang anak-anak kita dalam hal-hal yang tidak baik. Terkadang ayahnya juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka ini perlu kita menguatkan keimanan kita, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua yang hadir, menjaga anak istri-istri kita, menjaga anak keturunan kita, dan menjadikan di antara anak-anak keturunan kita ada mereka menjadi penghafal Al-Quran. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua bersama keluarga-keluarga kita, nenek moyang kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Allah kumpulkan kembali sebagaimana Allah firmankan, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti dengan keturunan-keturunan yang beriman, kata Allah kami akan pertemukan mereka. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, Allah kumpulkan kita semua dengan keluarga-keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا رزقته ولا ضالا إلا هديته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل آخر حياتنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر حياتنا لا إله إلا الله. اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.